Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Putri Astuti dengan NPM 233311030. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan sebuah kegiatan dalam membuat laporan keuangan dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun. Siklus akuntansi perusahaan jasa dapat digambarkan sebagai kegiatan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat semua peristiwa terkait keuangan yang terjadi di suatu perusahaan. Membuat siklus informasi akuntansi memiliki satu tujuan akuntansi untuk memberikan informasi yang akan membantu dalam membuat keputusan bisnis suatu perusahaan nantinya. 1. Langkah pertama. Identifikasi dan analisis transaksi, penggolongan. Langkah pertama dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif, contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. 2. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat dalam buku jurnal atau sering dikenal dengan jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Mencatat seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. 3. Posting buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. 4. Menyusun neraca saldo. Pada setiap akhir periode akuntansi, misalnya tiap bulan, kesamaan antara debit dan kredit perlu dibuktikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat neraca saldo. Perlu diingat bahwa kesamaan debit dan kredit pada neraca saldo tidak berarti bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar. Misalnya, kesalahan dalam membukukan ke suatu akun, seharusnya debit ke akun perlengkapan, salah dibukukan sebagai debit ke akun peralatan, tidak akan mempengaruhi keseimbangan debit dan kredit, walaupun hal tersebut tetap merupakan suatu kesalahan. 5. Menyusun jurnal neraca saldo penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang disusun oleh perusahaan dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pada akhir tahun biasanya masih ada beberapa hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi yang sebenarnya. 6. Membuat neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu bentuk daftar berkolom yang dapat digunakan dalam proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur bukan merupakan catatan akuntansi permanen dan karena itu penyusunan neraca lajur bersifat opsional. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa adalah hasil suatu siklus akuntansi perusahaan jasa yang bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Pasalnya, laporan tersebut menggambarkan data keuangan atau aktivitas perusahaan. 8. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Untuk proses pembuatannya terdapat dokumen yang digunakan sebagai dasar menyusun jurnal penutup laporan laba rugi seperti rekening nominal dan laporan perubahan modal. 9. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah tahap pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. 10. Neraca akhir atau awal setelah penutupan.
Tahap ini disebut dengan neraca akhir atau awal karena sebagai neraca akhir yang dihasilkan pada akhir periode, disebut neraca awal karena akan digunakan sebagai neraca awal pada siklus akuntansi periode berikutnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.